selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 9 September 2025 hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan juga menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Jasmine Rahmadi akan menemani Anda dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Kabar Merah Putih pemirsa. Prabowo Subianto melantik 5 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih dan pelantikan terhadap 4 menteri baru dan 1 orang wakil menteri dilangsungkan Senin sore di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pimpinan lembaga negara. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri. Presiden kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan bagi para menteri. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Nama menteri yang dilantik Presiden adalah Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Muhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Muhammad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umroh. Dhanil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh. Seluruh menteri baru ini mengucapkan sumpah jabatan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, belum disebutkan siapa nama pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah resmi dilantik, para menteri dan wakil menteri menandatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo belum menunjuk menteri pengganti untuk jabatan Menko Polkam dan Menteri dan Olahraga. Lalu kapan penggantian terhadap kedua menteri tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Ikra Hanggana yang sudah siap ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Ikra, apakah ada rencana pelantikan 2 menteri dilangsungkan hari ini? Ya, selamat siang Jasmine dan juga pemirsa terkait dengan rencana penunjukan pengganti Menko Polkam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga di Istana Negara Jakarta. Sampai saat ini masih belum terdengar informasi, masih senyap. Namun yang jelas hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Jika berbicara mengenai pengganti Menko Polkam ataupun Menpora, ini kami mendapatkan informasi di beberapa kementerian terkait, seperti di kantor Kementerian Politik dan Keamanan. Saat ini atau sekitar pukul 13.30 ini sedang ada pertemuan antara Menteri Pertahanan dan juga pejabat dari Menko Polkam. Apakah ini tanda-tanda bahwa Menteri Pertahanan ini akan juga rangkap jabatan sebagai Menko Polkam ad interim yang ditunjuk oleh Istana? Sementara mengenai statement dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, memang sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto ini belum menunjuk secara resmi, namun nanti akan diinformasikan kepada umum siapa penggantinya. Dan untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, sampai saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi secara rinci begitu Yasmin dan juga pemirsa siapa sosok yang akan mengisi posisi tersebut. Namun kuat dari informasi di Istana, kami sempat bertanya kepada Menteri SDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, apa mungkin Menteri Pemuda dan Olahraga juga diisi oleh salah satu dari kader Partai Golkar. Beberapa nama mencuat seperti Putri Komarudin. Namun ini
ini juga masih kita tunggu informasi resminya seperti apa. Namun yang jelas hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas. Mengenai rapat apa yang dilakukan, sejumlah menteri teknis dan juga menteri koordinator ini nampak berdatangan ke Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kami pantau ada beberapa menteri koordinator, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ada juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sudah tiba. Tadi beberapa menteri kami tanya mengenai agenda ini masih dijaga begitu rapat. Beberapa menteri saja yang menyampaikan sejumlah pembahasan yang akan disampaikan seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang akan menyampaikan sejumlah program ataupun progres dari Kementerian Kehutanan, seperti salah satunya progres konservasi gajah ataupun program unggulan, program yang dicanangkan yang akan diterima oleh Presiden Prabowo Subianto di Aceh untuk terkait dengan konservasi gajah. Dan nanti kita akan saksikan bersama apa saja. Ini nampaknya ada pergerakan. Jasmine dan juga pemirsa, saya kembalikan ke studio. Baik, tunggu terus update terbaru dari Istana Merdeka. Terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengikuti pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS yang berlangsung secara virtual. Forum yang digelar secara daring ini mempertemukan sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi anggota BRICS. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk perkuat kerjasama dengan BRICS, dan Presiden juga menilai BRICS harus diperkuat perannya sebagai pilar stabilitas geopolitik dan ekonomi di dunia. Fully support the opinions of the preceding speakers. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri Selvi Ananda Selasa pagi berkunjung ke rumah Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Silaturahmi Gibran dilakukan dalam rangka menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-76 secara langsung kepada SBY. Setibanya di kediaman SBY sekitar pukul 7:45, Gibran dan Selvi disambut hangat oleh SBY. Gibran dan Selvi kemudian diajak ke dalam rumah oleh SBY, tepatnya ke ruang perpustakaan pribadi yang juga ruang kerja SBY. Dalam kesempatan itu, Wapres juga membawakan buah, tumpeng, dan juga perlengkapan melukis untuk SBY. Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Keuangan menandai peralihan resmi tongkat estafet Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Keuangan digelar di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. Serah terima jabatan ini menandai peralihan resmi tongkat estafet Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin sore. Ia pun sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah mempercayainya sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani juga mengucapkan selamat kepada Purbaya Yudi Sadewa yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan baru. Ucapan terima kasih juga diucapkan Yudi Sadewa kepada Sri Mulyani. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini, selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, dengan sepenuh hati, dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah. Makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural, dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah. Saya berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama para rekan kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami, namun juga para menteri-menteri yang lain di dalam kabinet, rekan-rekan dari legislatif, Pak Misbakun dari Komisi 11, Badan Anggaran, dan komisi-komisi lainnya, dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi, dan juga masyarakat luas. Seluruh pemangku kepentingan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara di dalam menjalankan tugas negara. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati,
saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Selain itu, serah terima jabatan juga dilakukan di Kementerian Koperasi. Serah terima jabatan ini menandai peralihan resmi tongkat estafet Menteri Koperasi dari Budi Ari kepada Ferry Juliantono. Ferry Juliantono dilantik menjadi Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin sore. Ia pun sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi. Dan untuk memperbaharui jalannya sertijab Menteri Koperasi hari ini, kita bergabung dengan jurnalis TV One Prita Zega. Zega, apa yang menarik dari prosesi sertijab Menteri Koperasi hari ini? Ya, selamat sore Jasmine dan juga pemirsa TV One. Gelaran dari serah terima jabatan Menteri Koperasi RI dari Budi Ari Setiadi kepada Ferry Juliantono ini sudah selesai sekitar 20 menit yang lalu, di mana tadi memang acara ini berlangsung pada pukul 13.28 waktu Indonesia Barat di Auditorium Kementerian Koperasi Republik Indonesia Jakarta. Tadi disampaikan dalam sambutan dari Budi Ari Setiadi yang menjabat sebagai Menteri Koperasi 2024-2025, menyampaikan bahwa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada seluruh pegawai Kementerian Koperasi saat dia menjabat dalam kurang dari 1 tahun ini, dan juga menyerahkan tongkat estafetnya kepada Menteri Koperasi 2024-2025-2029 yakni Ferry Juliantono yang sebelumnya juga menjadi Wakil Menteri Koperasi, yakni yang mendampingi dirinya bersama-sama dalam memimpin Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Tadi dia juga menyampaikan permintaan maaf jika kalau ada sikap ataupun kebijakan yang kurang sesuai. Tadi Jasmine juga ditanggapi oleh Ferry Juliantono yang merupakan Menteri Koperasi tahun 2025-2029 bahwa menyampaikan penghargaan dan juga penghormatan setinggi-tingginya kepada Budi Ari Setiadi yang sebelumnya menjadi Menteri Koperasi, di mana memang dia menyampaikan fokus kedepannya adalah koperasi yang memang masuk dalam amanat konstitusi Republik Indonesia kita, apalagi juga dengan amanat ataupun asta cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan Koperasi Merah Putih yang sebelumnya ini menjadi program utama yang masuk dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya pembentukan ataupun juga sudah dikawal oleh Menkop sebelumnya yakni Budi Ari Setiadi. Tadi Jasmine, setelah selesai tadi kami sempat bertanya kepada Budi Ari Setiadi, setelah ini akan kemana arahnya Pak? Di mana dirinya mengatakan bahwa kita akan menunggu saja, dia akan kembali ke rakyat. Apakah akan terus mendukung Pak Prabowo Subianto? Diri juga mengatakan akan selalu mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto. Dan apakah akan balik ke Projo? Dirinya juga menyampaikan kita akan selalu kembali ke rumah. Demikian, kembali ke Anda, Jasmine. Baik, artinya prosesi serah terima jabatan sudah selesai dilakukan. Terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari Kementerian Koperasi Jakarta.
Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sejak mulai beroperasi tahun 2019 lalu, Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dapat mendongkrak produktivitas pertanian hingga 3 kali panen setahun. Melihat hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan dana 12,5 triliun rupiah untuk perbaikan saluran irigasi di seluruh Indonesia. Pemerintah terus optimalkan pengelolaan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus. Bendungan yang selesai tahun 2018 ini menjadi sumber air irigasi strategis untuk pola tanam petani. Sebelum ada bendungan, petani hanya bisa panen sekali setahun karena kurang air. Kini bisa hingga 3 kali dengan hasil 7-8 ton per hektar. Petani di Desa Hadiwarno mengaku diuntungkan karena saluran irigasi tak hanya membuka lahan baru, tapi juga mengurangi risiko banjir yang dulu sering merugikan. Di Kecamatan Mecobo, luas lahan garapan yang dulunya hanya sekitar 100 hektar, kini bertambah jadi lebih dari 600 hektar. Bahkan 800 hektar serta lahan tidur di daerah hilir dapat kembali produktif. Dulu memang luasan lahan yang bisa terairi baik MT1 maupun 2 itu hanya sekitar 1.500-an. Nah, dengan adanya Bendungan Logung sekarang kan bisa MT3, jadi padi. Dan sekarang sendiri tadi sudah disampaikan bisa mengaliri sawah sekitar 3.200 hektar. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hamgodo menegaskan, Bendungan Logung tak hanya mengalirkan air, tapi juga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bendungan Logung juga direncanakan dapat memasok 200 liter per detik air baku untuk Kota Kudus, mereduksi banjir hingga 105 meter kubik per detik, dan berpeluang hasilkan listrik mikrohidro 0,5 megawatt. Kawasan ini juga jadi destinasi wisata baru. Selain itu, guna mensukseskan program ketahanan pangan pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres nomor 2 tahun 2025, meminta Kementerian PU untuk memperbaiki saluran irigasi baik primer, sekunder, dan tersier di seluruh Indonesia. Salah satunya terhubung dengan Bendungan Logung. Bendungan Logung ini sudah selesai sejak 2019-an, sudah bisa mengairi alhamdulillah sekitar 4.600 hektar. Sebagian besar di Kabupaten Kudus, sebagai kecil seperti Kabupaten Pati. Dengan adanya bendungan ini mengurangi banjir yang ada di Kudus dan sekitarnya. Kita diminta mulai fokus merehab seluruh irigasi, tidak hanya kewenangan pusat, tapi juga kewenangan pemerintah daerah, tidak hanya yang primer saja, tapi juga irigasi sekunder dan tersiernya. Pemerintah melalui Kementerian PU telah menganggarkan sebesar 12,5 triliun untuk perbaikan saluran irigasi di seluruh Indonesia di tahun 2025 ini. Untuk tahun depan direncanakan juga akan disiapkan anggaran yang sama agar kebutuhan air bagi para petani dapat disalurkan melalui irigasi yang baik. Dari Kudus, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pimpinan DPR menggelar audiensi bersama dengan Serikat Pekerja Ojek Daring ataupun Ojol di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Bagaimana hasilnya? Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc hak asasi manusia pada Mahkamah Agung. Sebanyak 13 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim ad hoc HAM mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari ini. Wakil Ketua Komisi 3, Rusdi Mase, menyatakan uji kelayakan dan kepatutan terbuka untuk umum. Masing-masing calon diberi waktu 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok masalah atau pokok makalah atau perkenalan. Anggota Komisi 3 diberikan waktu 3 menit untuk mengajukan pertanyaan kepada calon Hakim Agung dan ad hoc HAM. Sebagaimana fungsi itu telah para anggota Komisi 3 menyampaikan pertanyaan. Dan untuk memperbaharui kabar tentang fit and proper test calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, kita bergabung dengan jurnalis TV One Margareta Novita di gedung DPR. Selamat sore Margareta, apa saja yang menarik dari proses fit and proper test calon Hakim Agung di Komisi 3 hari ini?
Ya, Yasmin dan juga pemirsa, untuk Komisi 3 DPR RI memang saat ini masih menggelar fit and proper test untuk calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung, pemirsa. Dan ini agenda sudah mulai sejak pukul 10 pagi tadi dan berlangsung hingga jam atau pukul 3 sore ini. Nah, dari sebanyak 16 daftar nama yang disetorkan oleh Komisi Yudisial ke DPR RI, untuk hari ini Komisi 3 menjadwalkan ada 4 calon hakim agung yang menjalani fit and proper test. Tadi sudah ada 3, ini diantaranya bisa kami sebutkan nama-namanya, pemirsa. Ada Heru Pramono, ini masih menjabat sebagai Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak, dan yang saat ini masih menjalani fit and proper test di ruangan ataupun di dalam, ini adalah Anas Mustaqim yang masih menjabat Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Nah, untuk satu lagi pemirsa, ini dijadwalkan setelah menunggu giliran dari Anas Mustaqim, yakni adalah Hari Sugiharto yang menjabat sebagai Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Tun. Dan memang untuk fit and proper test ini akan berlangsung selama 4 hari lamanya, dari tanggal 9, 10, 11 September dan dilanjutkan 16 September mendatang. Pun untuk masing-masing calon hakim agung ini diberikan waktu selama 90 menit termasuk 15 menit untuk memaparkan makalah dan juga pokok-pokok masalah sekaligus memperkenalkan diri. Adapun 3 menit sisanya ini nanti akan dipakai untuk para fraksi yang ada di dalam Komisi 3 DPR RI untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana solusi dari para calon hakim ini ketika menangani sebuah perkara. Dan Yasmin juga pemirsa, untuk saat ini kami masih menunggu bagaimana nanti hasilnya di fit and proper test calon hakim Mahkamah Agung perdana hari ini. Kembali ke studio. Artinya hingga kini fit and proper test masih terus berlangsung. Terima kasih Margareta Novita menggambarkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR menggelar audiensi bersama dengan Serikat Pekerja Ojek Daring ataupun ojol di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Audiensi tersebut dipimpin dan diterima oleh 3 wakil ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustafa untuk membahas sejumlah aspirasi dari para pekerja ojol di Indonesia. Ada 9 asosiasi yang menghadap ke DPR untuk meminta sejumlah kebijakan kepada pemerintah. Di antaranya adalah bonus hari raya, jaminan kesehatan ataupun BPJS, dan undang-undang tentang perlindungan pekerja transportasi daring. Pimpinan DPR berjanji akan menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo. Karena data ini sekarang sudah merupakan komoditi yang... Kapal misi kemanusiaan internasional untuk Gaza menjadi sasaran serangan drone. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menanggapi sejumlah poin yang termasuk dalam 17+8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan oleh masyarakat dalam aksi beberapa waktu lalu. Prabowo pun menegaskan sebagian tuntutan yang disuarakan masuk akal dan bisa dibicarakan. Ya, saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat.
dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Kapal misi kemanusiaan internasional untuk Gaza menjadi sasaran serangan drone. Serangan wahana nirawak itu terjadi saat kapal bersandar di Tunisia yang merupakan titik kumpul sebelum berangkat ke Gaza. Semua penumpang dan awak kapal selamat dari serangan, namun dek utama dan ruang penyimpanan bawah dek kapal terbakar. Namun, Garda Nasional Tunisia menyatakan tidak mendeteksi adanya serangan drone dan pemeriksaan awal yang mereka lakukan menunjukkan kebakaran terjadi akibat ledakan dari dalam kapal. Lalu bagaimana kabar terkini iring-iringan kapal misi kemanusiaan internasional Sumut Global Flotilla for Gaza? Kita ke Tunisia yang merupakan titik kumpul kapal dari berbagai negara sebelum menuju ke Gaza. Ada reporter Anton Saputra di sana. Anton, sudah ada jadwal kapan rombongan kapal akan berangkat dari Tunisia? Ya Jasmine, saat ini sejumlah relawan dari seluruh negara telah berkumpul di Tunisia. Konsolidasi terus dilakukan untuk mematangkan rencana pelayaran ke Gaza. Beberapa relawan telah berkumpul di gedung Serikat Buruh di mana para relawan mengkonsolidasikan pertemuan dan melakukan perjalanan ke Gaza. Sejak semalam telah diberitahu bahwa akan ada beberapa titik keberangkatan di Tunisia. Namun sejumlah relawan ini telah dibagi pula beberapa grup untuk berlayar ke Tunisia. Kami berada 27 grup yang akan berlayar dari Tunisia ke Gaza. Jasmine. Ya Anton, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana situasi terkini di perairan Tunisia, apakah terpantau kondusif? Ya, untuk saat ini sejumlah warga, baik aktivis maupun relawan, berkumpul di pelabuhan Gaza, di pelabuhan Tunisia, tepatnya di Said Bo Said, pelabuhan di mana tempat kapal utama dan beberapa kapal lainnya bersandar di sini. Sejak kejadian semalam, para relawan dan warga di Tunisia berkumpul untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi di Tunisia. Jasmine. Baik, terima kasih. Anton Saputra mengabarkan langsung dari Tunis, Tunisia. Jaga keselamatan Anda. Dan pemirsa, seorang inisiator demo di Pati, Jawa Tengah dikepung massa dan nyaris dihajar massa. Kami akan kembali usai jeda. Wakil Menteri Pertahanan RI, Doni Hermawan, menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Australia, Letnan Jenderal Simon Stewart, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan, Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit membahas sejumlah poin strategis, salah satunya mengenai kerjasama bilateral Indonesia-Australia di bidang pertahanan. Pertemuan tersebut menegaskan kembali eratnya hubungan kedua negara tersebut. Keduanya juga membicarakan peluang peningkatan hubungan, khususnya pertukaran taruna dan instruktur Angkatan Darat. Pertemuan Wamenhan RI dengan Kasat Australia diharapkan dapat semakin mempererat kemitraan strategis di bidang pertahanan.
sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan. Inisiator demo 13 Agustus di Pati, Jawa Tengah, Hussein Hafid yang pernah dituding pengkhianat masyarakat karena membatalkan aksi demo jilid 2 di Adang warga saat mendatangi posko pengawalan Pansus Hak Angket Makzulan Bupati Pati. Suasana memanas saat Hussein yang dianggap berkhianat keluar dari pergerakan aksi masyarakat Pati Bersatu dan dihadang ratusan warga yang berdatangan ke posko pengawalan Pansus Hak Angket. Warga menghadang saat Hussein akan meninggalkan posko menggunakan mobil. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, menyebut Hussein Hafid diduga datang ke posko pengawalan hak angket dalam kondisi mabuk. Hussein sudah diminta untuk pulang, namun tetap kembali ke posko sehingga memicu ketegangan dengan warga yang berkumpul di kawasan alun-alun Pati. Polisi yang datang berhasil meredam emosi warga sehingga situasi dapat terkendali tanpa insiden anarkistis. Masih dari masyarakat ada kerumunan warga, kemudian ada suara-suara yang ingin membuat gaduh, kemudian kita datangi. Setelah itu terjadi ramai, kemudian kita amankan salah satu orang dan serta mobilnya kita evakuasi. Itu mobilnya mati dan ya? Mobilnya mati, kemudian kita dorong, kemudian kita amankan. Alhamdulillah sampai sekarang situasi. Dan demikian kabar Merah Putih hari ini pemirsa. Mewakili kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.